Seakan kena karma tanpa henti saat jumpa timnas Indonesia, Yotsakor Burapha kena ejek Marcelino hingga nangis di GBK. Jadi pahlawan kemenangan timnas U23, ramai soal aksi Jens Raven di atas lapangan yang tuai sorotan positif. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia U23 sukses melangkah ke final Piala AFF U23 2025. Ya, kesuksesan tersebut tak lepas dari perjuangan Garuda yang mampu mengatasi timnas Thailand kemarin malam. Pada laga tersebut, Thailand sebenarnya sempat unggul lebih dulu melalui Yotsakor Burapha pada menit ke-60. Bahkan, sang striker Chonburi FC berusia 20 tahun tersebut merayakannya dengan selebrasi pacu jalur di hadapan para supporter timnas Indonesia U23. Namun, Jens Raven sukses menyamakan skor pada menit ke-84 setelah berhasil menanduk umpan Raihan Hanan dalam situasi sepak pojok. Skor 1-1 mengakhiri laga di waktu normal dan perpanjangan waktu, sehingga duel dilanjutkan kepada sesi adu penalti. Dalam adu penalti tersebut, memang sangat berlangsung alot hingga penendang ke-8, Yotsakor Burapha maju untuk Thailand dan eksekusinya digagalkan oleh kiper Muhammad Ardiansyah. Kemudian, Alvarez Buffon maju untuk timnas Indonesia U23 dan sukses membuat Garuda Muda menang 7-6 dalam duel tos-tosan tersebut. Jelas, situasi ini merupakan pemandangan yang familiar untuk Yotsakor Burapha yang kini selalu kalah dalam 3 pertemuan melawan timnas Indonesia. Ya, Yotsakor Burapha atau yang lebih dikenal dengan julukan El Patok, selalu mengalami nasib yang apes ketika menghadapi skuad Garuda. Pada pertemuan sebelumnya di Piala AFF U23 2023 di babak semifinal, Burapha juga masuk dalam skuad Thailand yang dikandaskan oleh timnas Indonesia U23. Pada saat itu, tim asuhan Shin Tae-yong sukses mengalahkan Thailand, yang notabene-nya adalah tuan rumah, dengan skor 1-3. Burapha bermain sebagai pengganti dalam laga itu, namun tidak mampu mengubah keadaan untuk Thailand. Tak hanya itu saja, beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada 16 Mei 2023, Thailand U22 juga kandas di tangan timnas Indonesia U22 asuhan Indra Syafri pada final SEA Games 2023. Pada saat itu, Burapha yang masuk dari bangku cadangan sukses menyamakan skor di masa injury time menjadi 2-2. Gol itu membatalkan kemenangan timnas Indonesia U22, yang kala itu sedang unggul 2-1. Burapha merayakan golnya dengan selebrasi joget ular pada saat itu, namun golnya tidak cukup untuk memenangkan Thailand. Setelah kerusuhan pecah pada babak perpanjangan waktu, Thailand mengakhiri laga dengan 8 orang dan 10 pemain timnas Indonesia U22 menang dengan skor 5-2 berkat gol-gol dari Ramadan Sananta, Irfan Jauhari, Fajar Fatur Rahman, dan Beckham Putra. Jelas, Yotsakor Burapha memang sangat familiar bagi fans timnas Indonesia, sebab dia dikenal sebagai pemain yang tengil dan selalu menuai kontroversi. Bahkan, selebrasinya yang tengil ala ular kobra juga begitu menempel di otak para fans tanah air. Dari selebrasi itulah, Yotsakor Burapha dijuluki El Patok oleh warganet Indonesia. Ketengilan Burapha juga sampai membuat Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan kala itu mengejeknya. Saat itu, beberapa menit setelah mengalahkan Thailand di partai final SEA Games Kamboja, di ruang ganti, Marcelino dan Arhan merayakan kemenangan dengan joget ular, khas selebrasi El Patok di SEA Games 2023. Tentu harapannya, kesialan yang dialami El Patok ketika bertemu timnas Indonesia diharapkan terus berlanjut. Apalagi, Thailand dan Indonesia juga berpotensi bertemu lagi di SEA Games mendatang. Teruntuk para kaum yang merasa jomblo, teruntuk para kamu-kamu yang merasa jomblo, sekali lagi bagi yang merasa jomblo, datanglah ke Israel, dijamin pasti banyak yang nembak. Anjing itu beneran. Ciao. Striker timnas Indonesia U23, Jens Raven terlihat harus sampai digendong salah satu staf Garuda ketika hendak menuju bus. Ya, Jens Raven menjadi sosok penting saat timnas Indonesia U23 meraih kemenangan atas Thailand untuk lolos ke final Piala AFF U23 2025. Meski demikian, kemenangan tersebut harus dibayar mahal dengan banyaknya para pemain yang tumbang hingga mengalami kram. Salah satu pemain yang menjadi korban adalah Jens Raven yang sempat terlihat terpincang-pincang saat di penghujung pertandingan. Momen Jens Raven yang tak kuat berjalan tersebut bahkan juga terlihat setelah pertandingan. Berdasarkan pantauan, terlihat jelas Jens Raven harus digendong salah satu staf timnas Indonesia U23 saat meninggalkan area mix zone.
Momen Jens Raven itu sempat tertangkap kamera, hingga dirinya hendak menaiki bus timnas Indonesia U23. Penyerang berusia 19 tahun itu sempat melempar senyum kepada awak media di area mix zone tersebut. Belum diketahui lebih lanjut terkait kondisi Jens Raven saat ini, apakah dia masih bisa diturunkan saat partai final menghadapi Vietnam atau tidak. Oh no, kenapa nih Jens Raven nih? Shoot. Oh no. Ya. Gila, masih mau ngebela pertahanan. Bro, lo keren bro. Shit, kenapa ini Jens Raven? Halo Garuda fans, terima kasih atas dukungan yang kalian berikan. Doakan kami di partai final hari Selasa. Tetap dukung kami. Vamos! Selain Nathan Choyaon, ada satu lagi pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia di klub Belanda, Willem Tilburg. Ya, setelah batal merapat ke klub Denmark, Nathan resmi bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belanda, Willem Tilburg. Kabar bergabungnya Nathan Choyaon diumumkan lewat unggahan di akun media sosial Instagram resmi tim pada Senin yang lalu. Bahkan, Nathan juga sudah menjalani latihan perdana di tim tersebut. Resmi bergabung dengan Willem Tilburg, Nathan nantinya bakal satu klub dengan salah satu pemain keturunan Bandung, Dani Matiu. Menurut laporan akun XFT Scouting, Dani Matiu disebut memiliki darah Indonesia karena salah satu orang tuanya berasal dari Bandung. Dengan fakta tersebut, maka Dani Matiu telah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Secara statistik permainan, Dani Matiu terbilang cukup potensial dan layak jadi penggawa masa depan timnas Indonesia. Menurut data Transfermarkt, disebutkan bahwa gelandang berusia 24 tahun tersebut telah tampil sebanyak 16 pertandingan untuk tim senior Willem. Dengan kemampuan versatile yang dimilikinya, Dani Matiu bisa menjadi salah satu tambahan amunisi berharga untuk timnas Indonesia. Selain sebagai gelandang tengah, pemain kelahiran Tilburg ini juga bisa dipasang sebagai attacking midfielder, right winger, maupun left winger. Berbekal duet Nathan dan Dani, mampukah Willem tampil impresif serta meraih tiket promosi ke kasta teratas Liga Belanda musim depan? Ya, menarik untuk dinantikan.